Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang ilmu dan logika. Ya, ilmu dan logika dalam tinjauan filsafat, konteks psikologi. Ya, dalam contoh-contoh psikologi. Sekarang saya mau sampaikan apa itu ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah ketika ada sebuah fakta atau realitas, ya, ada sebuah realitas. Apa sih realitas? Realitas itu kenapa langit berwarna biru, kenapa malam tuh gelap, kenapa siang itu bercahaya, kenapa ada orang yang baik, kenapa ada orang yang menolong. Itu realitas yang nyata di depan kita, itu namanya realitas. Nah, ilmu adalah ketika manusia melihat sebuah realitas, ya, kemudian menjelaskannya, nah, gitu ya. Kemudian, nah, menjelaskan di sini termasuk menguji, menguji kesimpulannya, ya, termasuk menjabarkan, termasuk uh, menguji, menjabarkan, menjelaskan sama aja ya. Yang jelas realitas tersebut diterangkan, dijabarkan, disimpulkan, ya. Nah, jadilah dia ilmu, gitu. Jadilah dia ilmu, ya. Nah, sesimpel itu ilmu, ya kan. Nah, sekarang uh, ada pertanyaan, loh, masa ilmu gitu aja sih, gitu. Berarti semua orang bisa bikin ilmu dong. Itu masalah klaim, ya, masalah klaim, dan yang mau menerima klaim itu siapa, gitu. Yang mau menerima klaim itu siapa, ya kan. Contoh ya, ini ilmu seperti ini nih. Ketika realitas dijelaskan, diuji, dan dibuktikan, hasilnya berupa ilmu. Apa sesimpel ini? Iya, saya beri contoh. Kalian tahu penemu gravitasi kan? Newton, ya. Dia melihat sebuah realitas, ya, sebuah pohon yang punya buah, kemudian buahnya jatuh ke bawah. Ini realitas. Tidak ada yang bisa mencegah fenomena ini. Ini realitas. Tapi pertanyaannya adalah kenapa bisa jatuh? Ya, kenapa bisa jatuh? Nah, pertanyaan itu bukan buahnya yang bertanya, manusianya yang bertanya. Maka awal mula pengetahuan adalah bertanya. Bertanya. Maka kalau kalian mau banyak pengetahuan, banyak bertanya pada diri sendiri. Cari jawabannya. Tidak
ketemu cari bimbingan guru, ya, cari bimbingan orang lain. Tapi manakala tidak bertanya, tidak belajar apa-apa. Belajar dimulai dari bertanya. Kemudian Newton melihat fenomena ini, si Newton ini ya. Ya. Ini orang ceritanya. Dia melihat fenomena ini. Mengamati fenomena ini. Bertanya dan menyimpulkan. Kesimpulannya adalah ada yang namanya daya tarik bumi. Yang disebut sebagai gravitasi. Nah, ini ilmu bukan, saya tanya. Apakah ini sebuah ilmu? Ya jelas ilmu. Sama nggak dengan prinsip yang tadi saya jabarkan? Sama. Jadi kalau ditanya, semudah itukah ilmu tercipta? Iya, semudah itu. Semudah itu tercipta. Bagi yang mau berpikir. Bagi yang tidak berpikir, buah jatuh sampai rontok juga nggak bakal jadi ilmu. Ya kan? Loh, tapi kenapa ada orang penjelasan orang yang diterima, ada yang tidak diterima? Nah, itu masalahnya. Kualitas penjelasannya berhubungan sama materi yang sebelumnya tentang cara pikir filosofis. Seberapa radikal penjelasannya, seberapa sistematis penjelasannya. Ya. Seberapa sistematis penjelasannya. Kalau ini penjelasannya adalah kenapa buah jatuh? Oh, sebenarnya barang-barang yang jatuh ada makhluk goib yang menariknya. Kira-kira bisa diterima nggak tuh dibanding teori ini? Yang tadi ilmu bukannya ilmu juga. Tapi kira-kira lebih diterima mana sama penjelasan ini? Ya tentu saja lebih diterima yang ini. Karena lebih sistematis, lebih filosofis penjelasannya. Jadi itulah ilmu. Ya. Kan materi ini ada dua, ilmu dan logika. Nanti saya jelaskan logika. Logika itulah yang berpengaruh sama kualitas penjelasan orang atas sebuah realitas. Oke, kita tutup dulu. Satu lagi. Nilai yang dianut oleh seseorang, pengetahuan yang dia miliki, kapasitas yang dia miliki, berpengaruh sama penjelasan yang dia bikin. Apakah ada penjelasan lain selain ini? Apakah ada penjelasan lain selain penjelasan Newton tentang benda-benda yang jatuh? Ada, saya akan jelaskan. Saya lupa ya, Al-Kindi atau saya tidak ingat betul tentang gravitasi. Sepertinya Al-Kindi. Saya searching dulu. Ya, sepertinya Al-Kindi sepertinya, atau Al-Farabi ya. Saya gravitation theory. Oke, kita searching dulu. Sembari kita nunggu searchingannya, kita jelaskan dulu bagaimana teorinya. Jadi teorinya begini. Di bumi ini kan banyak benda-benda yang jatuh. Ya.
Ini bumi. Banyak benda-benda yang jatuh. Nah, belum. Saya lupa ya ilmuannya, nanti tunggu searching ya. Nah, kenapa benda bisa jatuh? Sama jawabannya. Karena ada daya tarik. Daya tariknya di mana? Itu yang tidak terjawab oleh Newton, namun sudah terjawab ratusan tahun sebelum Newton sudah terjawab. Bumi punya daya tarik. Dari mana daya tariknya? Ilmuwan muslim ini mengatakan daya tariknya ada di inti bumi. Ada di inti bumi. Ini yang punya daya tarik. Jadi tidak seluruh bumi punya daya tarik, hanya inti bumi saja yang punya daya tarik. Seperti kamu punya magnet berbentuk bundar, menempel di sana besi-besi, paku dan sebagainya, bukan berarti semuanya punya daya tarik. Hanya magnetnya saja yang punya daya tarik. Dan memanglah inti bumi menghasilkan energi magnetik yang sangat besar akibat dari gesekan material inti bumi. Ya, ya betul ya, Al-Kindi ya. Gravitational potential theory ya. Ya dia pernah. Kita klik saja, nanti kita baca lagi. Kita lanjut ke sini. Sehingga jadi ada satu penjelasan dari ulama muslim. Satu, daya tarik ada di inti bumi. Ini sudah berbeda dengan Newton. Maka saya bilang, tergantung orangnya. Penjelasan itu tergantung manusianya. Ya. Tergantung manusianya. Realitas tidak bisa menjelaskan sendiri, nggak bisa. Buah jatuh tuh nggak bisa bercerita, saya jatuh karena gravitasi, nggak bisa. Ya, ada gempa, saya gempa karena pergerakan lempeng, nggak bisa ngomong gitu gempa itu. Ya kan? Ada angin menghancurkan gedung-gedung, saya bisa menghancurkan gedung-gedung karena resonansi. Gak ada yang bisa bilang realitas. Realitas hanya bertindak. Yang menjelaskan adalah manusia. Ya. Yang menjelaskan adalah manusianya, bukan realitasnya. Gravitation. Oh, nggak ada ya. Gravitation. Nggak ada. Tadi kok ada. Sudah, biarkan. Nah, yang kedua, dengan konsep ini dia bisa menjelaskan bahwa dengan adanya daya tarik, maka bumi akan bertumpuk dari yang paling padat hingga yang paling ringan. Yang paling padat tentu saja adalah batu-batuan. Ya kan? Paling padat adalah batu-batuan. Kemudian air. Dan air. Ya. Kemudian adalah udara. Nah, sekaligus dia menjelaskan lapisan bumi. Beda orang, beda jawaban. Ya, sama-sama fenomenanya benda jatuh.
Newton mengatakan bumi punya daya tarik. Ulama muslim lain, ulama muslim sebelumnya mengatakan tidak seluruh bumi punya daya tarik, hanya intinya saja. Dan dengan demikian tersusunlah lapisan-lapisan bumi dari yang paling padat hingga yang paling ringan. Berbeda orang berbeda jawaban. Maka manusia menjadi melid, orang yang menjelaskan suatu realitas akan mengarahkan ilmu itu seperti apa, gitu. Ilmu itu seperti apa, ya. Sekarang kita akan kontekskan ke psikologi. Ketika orangnya, contoh ya, Freud, dia mengalami banyak hal, melihat korban-korban perang dan sebagainya, kejahatan-kejahatan perang dan sebagainya, kekejaman manusia juga dilihat sama dia, trauma-trauma dari pasien-pasiennya. Itu nilai yang dia anut, yang dia resapi, dan menjelaskan kok manusia seperti itu ya. Oh, ternyata bawahnya ada insting hewan. Atau insting primitif. Gitu kan? Ini kenapa manusia bisa seperti itu. Kemudian muncul dalam kesadaran yang difilter sehingga tampak manusia itu, ya, ketika ego ya muncul dalam kesadaran, ya kelihatan baik-baik saja, tapi di dalamnya ada insting primitif. Itulah nilai yang dianut. Ada nggak orang lain, ilmuwan sebelumnya, yang menjelaskan perilaku manusia yang primitif seperti itu, membunuh, seksualitas dan sebagainya, perilaku seperti itu dijelaskan nggak? Iya, dijelaskan. Kenapa manusia berbuat demikian? Karena manusia punya syahwat. Nah, ada teorinya kan? Syahwat, ya, insting dasar manusia. Syahwat, ghadab, akal. Nah, ini mengendalikan dua ini. Ini level jiwa manusia. Syahwat ini melahirkan dorongan seksualitas, ya, istilahnya batnun wal faraj, perut dan kelamin, gitu ibaratnya, kemaluan, perut dan kemaluan, syahwat, makan, minum, dan seksualitas. Ketika tidak terkendali, maka perilakunya menjadi amoral, gitu ya, tidak bermoral. Ghadab juga ketika tidak terkendali, maka perilakunya juga temperamental dan sebagainya. Sehingga sama, kenapa manusia seperti itu perilakunya. Freud menjelaskan bahwa mereka punya insting primitif dan sebagainya. Ini siapa? Ibnu Sina, Ibnu Miskawai ya. Ibnu Sina maupun Ibnu Miskawai punya penjelasan yang sama dengan ini, bahwa karena tidak terkendali, mereka punya insting primitif namun tidak terkendali. Ya, namun tidak terkendali. Kenapa bisa berbeda? Sama-sama fakta manusia, kelakuan manusia, tapi kok bisa penjelasan yang berbeda? Beda orangnya. Ya, beda orangnya. Dari mana bisa beda? Seseorang. Ya, pemikiran seseorang.
dipengaruhi banyak hal, lingkungan, ya, suasana, lingkungan maksudnya lingkungan terdekat, ya kan, pengetahuan sebelumnya, prior ya, pengetahuan prior, ya kan, termasuk juga keyakinan, ya kan, termasuk juga eh, pengalaman bisa juga membuat orang menjelaskan sesuatu secara berbeda-beda, sehingga ilmu akan berbeda sekalipun realitasnya sama, penjelasannya akan berbeda. Cukup ya penjelasan tentang ini, saya akan alih ke logika. Oke. Eh, Kalian bisa merasakan ya, lebih baik mana teori ini dengan teori Freud tadi, ya, teori gravitasi dengan gravitasi Newton, bisa membandingkan kualitas penjelasannya, ya, bisa membandingkan. Ya sekalipun ada yang mengatakan ya namanya ilmu relatif, menurut dia benar, menurut dia berbeda, ya memang berbeda. Tadi saya sudah jelaskan ini adalah menghasilkan hal yang berbeda. Namun kita bisa nilai, bisa rasakan, bahkan kita bisa skor kalau perlu, mana yang lebih bagus penjelasannya. Maka kita akan bicara logika. Nah, tentang logika. Ilmu, apakah mungkin terhindar dari kesalahan logika? Bisa jadi. Bukan. Belum tentu, maksud saya. Ya, belum tentu. Ilmu belum tentu bebas dari kesalahan logika. Buku-buku yang kalian punya, yang kalian download, jurnal-jurnal yang kalian download, belum tentu terbebas dari kesalahan logika. Terdapat kesalahan logika di dalamnya, sangat mungkin. Nah, semakin banyak kesalahan logika, tentu saja suatu penjelasan semakin tidak berkualitas. Suatu ilmu menjadi, penjelasan seseorang menjadi tidak berkualitas, dan semakin sedikit kesalahan logika, semakin berkualitas sebuah ilmu. Nah, sekarang apa logika? Logika adalah ilmu alat. Nah, jadi logika itu kategorinya ilmu alat. Ilmu alat ada dua, logika ada matematika. Ya. Logika berbicara dengan kata, matematika berbicara dengan angka. Logika berbicara verbal, matematika berbicara numerik. Ya, itu. Jadi sama-sama ilmu alat. Matematika dalam bahasa ruang disebut geometri, matematika dalam bahasa simbol disebut aritmatik, matematika dalam bahasa suara disebut musik. Jadi musik cabang matematika. Nah, logika ada ilmu alat untuk spesifiknya, untuk menghindari, ya, untuk menghindari kesalahan berpikir. Nah, ini disebut dengan logika. Ilmu untuk menghindar dari kesalahan berpikir. Jangan sampai kita salah berpikir. Jangan sampai kita salah berpikir. Mungkinkah ilmu yang dihasilkan itu ada kesalahan berpikir? Mungkin saja. Sangat mungkin, namanya manusia. Tempatnya salah. Gitu. Dan lupa. Makanya ada ilmu logika, biar tidak salah. Gitu ya. Contoh. Ya, contoh. Oke. Kita akan contohkan apa ya? Logikanya, logika
dari psikologi empirisme misalkan. Psikologi empirisme mengatakan bahwa jiwa kan gitu ya, sama dengan tidak ada. Nah, ini ya. Kita lihat adakah kesalahan berpikir. Jiwa sama dengan tidak ada. Jiwa spekulatif. Nah, dari sini saja sudah muncul kekeliruan logika. Ya. Misalnya ada pendapat seperti ini, dari sini sudah muncul kekeliruan dalam logika. Jiwa tidak ada dan jiwa spekulatif. Kalau jiwa spekulatif artinya mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Kan gitu. Spekulatif namanya kan. Kalau ada orang berpikir seperti ini, sudah mengalami kekeliruan logika. Ya. Jadi statement satu otomatis sudah dihapus. Nah, sehingga pendapat bahwa jiwa tidak ada itu harus diragukan, sebagaimana dia meragukan adanya jiwa, kan gitu. Jadi baik tidak ada maupun ada, kalau spekulatif, ya kalau menurut dia jiwa itu spekulatif, maka dia harus meragukan eksistensinya dan meragukan ketiadaannya. Paham maksud saya? Dia harus ragu itu tidak ada. Artinya, ya mungkin itu tidak ada, tapi juga dia harus berpikir mungkin itu ada. Nah, kalau sudah begini, artinya sesuatu yang meragukan itu kan harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Hipotesis nih, ini atau ini dalam diri manusia, ini harus dibuktikan, nggak boleh dibiarkan seperti ini, nggak mungkin pikiran manusia membiarkan kemungkinan tanpa dia ingin mencari tahu mana yang paling tepat, gitu. Nggak mungkin. Ya, contoh ya. Bukan contoh, kita lanjutkan ya. Berarti dia harus membuktikan bahwa jiwa itu ada dan tidak ada. Kan gitu. Harus membuktikan dua ini. Sebelum membuktikan ke sini, kita bertanya dulu, mengapa kita tidak bisa memastikan? Pertanyaan penting ya. Jiwa itu ada atau tidak ada? Kenapa tidak bisa memastikan? Kenapa kita tidak bisa memastikan? Ya kan? Kenapa kita tidak bisa memastikan? Beda dengan matematika. Kenapa 1 tambah 1 tidak 6? Bisa kita pastikan gitu. Pastinya 2. Tapi ini kenapa tidak bisa kita pastikan? Apa jawabannya? Kenapa kita tidak bisa memastikan 2 ini? Yang mana jawaban yang betul? Silakan cari jawaban kenapa. Dan jawabannya adalah adanya keterbatasan manusia. Keterbatasan. Ya kan? Keterbatasan manusia. Ya.
Keterbatasan apa? Keterbatasan akal kita. Gitu. Kita punya keterbatasan. Ya kan? Punya limitasi akal dan indera. Nah, akal dan indera. Ini jawabannya kenapa kita tidak bisa memastikan jiwa itu ada dan tidak ada. Ya saya yakin kalian pasti jawabannya ada, tapi jawaban logika apa jawaban keyakinan? Pasti jawaban keyakinan. Sekarang kita mau bikin ini logik. Jiwa itu ada secara logik atau tidak ada sekalian. Kita akan coba contohkan bagaimana logika bekerja. Oke, kita sampai pada hipotesis. Manusia punya keterbatasan akal dan indera. Oke, kita bahas yang pertama. Manusia terbatas indera. Secara indera. Artinya apa? Artinya ketika kita terbatas secara indera dan kita meyakini teori ini, sudah sampai kesimpulan indera manusia terbatas. Ya, ketika kita sudah sampai kesimpulan bahwa sense manusia terbatas, maka kita harus berkesimpulan bahwa ada eksistensi yang memang inderawi, ya, dan ada eksistensi yang non inderawi. Kan gitu harusnya berpikirnya. Nah, teratur ya, berpikir logik. Yang indrawi yang bisa kita amati dengan indera, yang non indrawi yang tidak bisa kita amati dengan indera, tidak bisa diamati dengan indera kita. Kan gitu. Oke, berarti sekarang kesimpulannya sudah sampai bahwa ada yang namanya non inderawi. Kan gitu simpulannya kan. Ada yang namanya non inderawi. Ya, ada yang inderawi dan ada yang non inderawi. Ini adalah sesuatu yang ada. Kalau sudah sampai sini, ya, ini sudah runtuh teori, bukan teori, paradigma empirism sudah runtuh. Karena empirism tidak percaya yang namanya non indrawi. Tapi barusan kita mendapatkan secara logis ada yang non indrawi. Apa itu yang non indrawi? Nah, kan sekarang ke situ larinya. Kalau kita percaya ada yang non inderawi, sekarang larinya adalah apa itu yang disebut non inderawi, yang tidak bisa diamati secara indera. Sekarang kita balik lagi. Apa sih yang bisa diamati secara indera? Silakan kalian cari jawaban dan saya bantu kalian. Yang bisa diamati secara indera adalah fisik. Ya, saya bantu ya biar cepat. Berarti yang tidak bisa diamati oleh indera adalah yang non fisik atau meta fisik. Kan seperti itu. Ya. Ya. Sekarang psikologi. Psikologi mempelajari manusia. Kan gitu, mempelajari manusia. Manusia apanya? Fisiknya apa metafisiknya? Ya kedua-duanya. Emang fisiknya manusia apa? Fisiknya manusia ya badan. Ya badan. Nah, ini fisiknya manusia.
Saraf, otak, ini fisiknya manusia, ya kan? Ini fisiknya manusia. Loh, berarti ada dong yang metafisiknya dari manusia? Ya ada, karena kita sudah percaya sampai sini, sudah kita yakini, ini sudah kita yakini. Berarti ada dong yang metafisik dari manusia? Ya ada. Apa contohnya? Yang tidak terlihat dari manusia. Pikirannya, keinginannya, dorongan-dorongannya, keberaniannya, niatnya, sebagainya. Kan nggak terlihat itu. Nggak bisa diamati itu. Nah, seperangkat itu, ya, itu silahkan kalian anggap sebagai jiwa. Itu. Kan gitu. Berarti jiwa kan ada. Ya enggak? Nah, ini kesimpulan rasional dan logik, bukan emosional. Jiwa tuh nggak ada. Oh, nggak bisa, dalam Al-Quran ada. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya ada. Kemudian ada kulir roh min amri rabbi. Lalu siapapun bilang nggak ada, wah itu nggak bener. Nah, kita coba pakai rasional, pakai logik, logika. Dan ini cara kerja logika. Nah, sekarang kalau sudah sampai sini, pikiran kita, akal kita, ya, sekarang pertanyaannya adalah lebih berkualitas mana? Penjelasan yang pertama, manusia tidak punya jiwa. Yang kedua, manusia punya jiwa. Lebih logika yang mana? Lebih logik yang mana sekarang, pertanyaan saya? Manusia tidak punya jiwa atau manusia punya jiwa? Gitu. Lebih logik yang mana? Manusia tidak punya jiwa atau manusia punya jiwa? Silakan kalian jawab sendiri gitu. Ya, silakan dijawab sendiri. Ya. Oke. Itulah bahasan tentang ilmu, bagaimana ilmu tercipta, dan bagaimana penjelasan atas realitas, kualitasnya ditentukan oleh logika. Semakin banyak kesalahan berpikir, ya, semakin masuk akal. Semakin sedikit kesalahan berpikir, semakin masuk akal dan semakin berkualitas. Nah, saya mau menyimpulkan yang lebih menarik, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ilmu adalah segala sesuatu, pengetahuan yang tadi, ya, penjelasan tadi, penjelasan atau pengetahuan, ya, ya, pengetahuan. Nah, ini yang menarik nih. Yang bermanfaat. Nah, bermanfaat baik di dunia, ya, maupun di akhirat. Wah, ini menurut saya ada unsur aksiologis, ada unsur aplikasi dalam hidup. Menurut saya definisi yang lebih guideful, lebih membimbing kita. Ya, kalau tadi secara filsafat rada kurang membimbing lah, tapi kalau ini sudah membimbing. Ilmu ya segala macam pengetahuan, apapun itu pengetahuan, tapi yang bermanfaat. Pertanyaannya, ada nggak ilmu yang tidak bermanfaat?
Ada misalkan. Bermanfaat apa tidak itu perspektif. Nah, jadi bagaimana ilmu didapat, ya, ilmu itu didapat dan digunakan. Jadi ilmu tidak hanya bicara yang didapatkan, tapi juga bicara yang digunakan. Sekarang pertanyaan saya, ilmu copet berguna nggak? Ilmu maling berguna nggak? Ilmu rampok berguna nggak? Kalian akan jawab tidak berguna, tidak bermanfaat. Tapi bagi kriminolog itu bermanfaat. Itu bermanfaat. Ilmu nuklir bermanfaat nggak? Bermanfaat buat energi. Tapi buat penjahat perang tidak bermanfaat. Ya kan? Jadi ilmu yang bermanfaat adalah bagaimana cara menggunakannya. Tuh. Maka gunakanlah ilmu dengan sebaik-baiknya. Itu kesimpulan dari pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ya. Oke, seperti biasa pertanyaan. Pertanyaan buat mahasiswa S1 adalah, buat mahasiswa S1 adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu itu adalah manusia ketika menjelaskan suatu realitas, ya, suatu realitas. Gravitasi itu ilmu yang didapat setelah Newton menjelaskan tentang buah yang jatuh, benda jatuh. Pertanyaannya sederhana buat yang anak S1. Realitas apa yang dijelaskan oleh psikologi behavioristik? Saya ulangi. Realitas apa yang dijelaskan oleh psikologi behavioristik? Ya. 2. Realitas apa yang dijelaskan oleh psikologi humanistik? Jadi ada 2 pertanyaannya. Realitas apa yang dijelaskan oleh psikologi behavioristik? Yang kedua, realitas apa yang dijelaskan oleh psikologi humanistik? Itu pertanyaan untuk mahasiswa S1. Untuk mahasiswa S2, pertanyaannya adalah, silahkan cari salah satu tokoh psikologi, terserah mau psikologi modern, klasik, ataupun apapun, tokoh psikologi, kemudian tunjukkan kesalahan logika di dalamnya. Itu buat yang S2. Saya ulangi, cari salah satu tokoh psikologi, terserah mau modern, klasik, zaman kapanpun, terserah kalian. Tunjukkan letak kesalahan logikanya. Di mana letak kesalahan logika pada pemikiran yang dia gagas, ya, gitu ya, pada pemikiran yang dia gagas. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.